Kalau kita bicara tentang orang yang paling beruntung di Madinah saat hijrah, maka salah satu namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Namanya asli Khalid bin Zaid dari Bani Najjar, suku yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Nabi dari jalur ibu beliau, tapi yang membuat namanya abadi bukan sekadar nasab. Rumahnya dipilih Allah sebagai tempat tinggal pertama Rasulullah di Madinah. Bayangkan suasananya saat hijrah. Kota Madinah sedang bergemuruh. Semua orang ingin Nabi tinggal di rumah mereka. Setiap kepala keluarga berharap menjadi tuan rumah Rasulullah. Tapi Nabi tidak menunjuk secara langsung. Beliau berkata, biarkan unta ini berjalan, karena ia diperintah. Unta beliau, Al-Kashwa, berjalan perlahan di antara rumah penduduk. Semua orang menahan napas. Lalu unta itu berhenti di satu tempat, tepat di depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub hampir tak percaya. Ia segera mengambil barang-barang Nabi dengan penuh hormat dan berkata dengan suara haru, "Ya Rasulullah, rumahku, rumahku." Ia tidak memilih, ia tidak meminta, tapi Allah yang memilih rumahnya. Hikmahnya dalam sekali. Kemuliaan kadang datang bukan karena kita paling kaya atau paling besar, tapi karena keikhlasan dan kesiapan hati. Rumah Abu Ayyub terdiri dari 2 lantai. Ia ingin Nabi tinggal di lantai atas agar lebih nyaman. Tapi Rasulullah memilih lantai bawah agar mudah bertemu orang-orang yang datang. Awalnya Abu Ayyub dan istrinya tinggal di atas. Tapi setiap malam mereka gelisah. Mereka berkata satu sama lain, "Bagaimana mungkin kita berjalan di atas kepala Rasulullah?" Mereka merasa tidak pantas berada di lantai lebih tinggi. Suatu malam, kendi air mereka pecah di lantai atas. Air mengalir. Abu Ayyub panik luar biasa. Ia dan istrinya hanya punya satu selimut. Mereka gunakan selimut itu untuk menyerap air. Takut air merembes ke bawah dan menetes ke tempat Nabi berada. Bayangkan kecemasan itu. Ini bukan soal rumah. Ini soal adab dan cinta. Keesokan harinya, Abu Ayyub memohon kepada Nabi, "Ya Rasulullah, demi Allah, kami tidak sanggup berada di atas Anda. Pindahlah ke lantai atas." Akhirnya Nabi menyetujui. Dari situ terlihat betapa dalamnya rasa hormat dan cinta para sahabat kepada beliau. Selama Rasulullah tinggal di rumahnya sekitar 7 bulan sampai Masjid Nabawi selesai dibangun, Abu Ayyub melayani beliau dengan sepenuh hati. Setiap kali ia memasak, ia memperhatikan bagian mana yang disentuh Nabi, dan ia serta istrinya makan dari bagian itu, berharap berkah. Ini bukan sekadar formalitas, ini cinta yang nyata. Tapi kisah Abu Ayyub tidak berhenti di situ. Ia bukan hanya tuan rumah Nabi. Ia juga pejuang yang setia. Ia ikut hampir seluruh peperangan bersama Rasulullah. Bahkan setelah Nabi wafat, ia tetap berjuang di berbagai medan jihad. Yang paling menggetarkan adalah akhir hidupnya. Di usia sangat tua, lebih dari 80 tahun, ia ikut dalam ekspedisi ke Konstantinopel Istanbul sekarang. Bayangkan, usia lanjut, tubuh tidak lagi muda, tapi semangatnya masih menyala. Ia tidak berkata, "Saya sudah tua." Ia tetap ingin berada di barisan perjuangan. Saat sakit menjelang wafat, ia berwasiat agar jenazahnya dibawa sejauh mungkin ke wilayah musuh dan dikuburkan di sana. Ia ingin tetap berada di garis depan, bahkan setelah meninggal. Dan benar, ia wafat di dekat benteng Konstantinopel. Makamnya kini dikenal di Istanbul sebagai tempat bersejarah yang sangat dihormati. Hikmah dari hidup Abu Ayyub Al-Ansari sangat kuat. Pertama, kemuliaan datang dari kesiapan hati melayani agama. Kedua, cinta kepada Nabi bukan sekadar ucapan, tapi pengorbanan nyata. Ketiga, usia bukan alasan untuk berhenti berjuang. Dari menjadi tuan rumah Rasulullah hingga wafat di medan jihad, hidupnya konsisten di jalan Allah. Rumahnya pernah menjadi tempat turunnya wahyu. Dan namanya kini hidup dalam sejarah sebagai simbol cinta, pelayanan, dan kesetiaan tanpa batas.